Udah bisa dimulai. Oke, sebentar ya. Jadi menurut sependek pengetahuan saya, Pancasila pada era prakemerdekaan itu merupakan pembentukan sila-sila Pancasila pada sidang BPUPKI sebelum adanya kemerdekaan, di mana pada era ini terdapat usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI dari Muhammad Yamin, Soekarno, Supomo. Sidang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, dari ketiga atau keempat tokoh ini ketiga tokoh ini, yang pertama itu Muhammad Yamin. Dia itu mengemukakan 5 asas bagi negara Pancasila. Yang pertama, sila pertama tentang kebangsaan, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga ketuhanan, sila keempat kerakyatan, dan sila yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Nah, yang selanjutnya itu pendapat dari Prof. Dr. Supomo, di mana ia mengemukakan pendapatnya ini pada tanggal 31 Mei 1945. Menurutnya, terdapat 3 asas teori bagi negara Indonesia. Yang pertama, sila pertama, teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua, sila kedua, paham negara kelas atau class teori. Dan yang ketiga adalah paham negara integralistik. Dan pendapat yang terakhir menurut Insinyur Soekarno, di mana ia mengemukakan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945, di mana ia mengemukakan 5 prinsip dasar negara. Sila pertama, berisi nasionalisme, kebangsaan Indonesia. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, mufakat atau demokrasi. Sila keempat, kesejahteraan sosial. Dan sila kelima, adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari paparan-paparan itu adalah rumusan Pancasila pra-kemerdekaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan. Oh ya, aku mau menambahkan sedikit ya. Jadi kan
Berdasarkan catatan sejarah dari kelima budi gagasan yang dikemukakan oleh Soekarno ini, dan ia memberi nama Pancasila. Namun, setelah ia mengusulkan jika seandainya pada sidang ini pesertanya tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3 yang disebut sebagai Trisila, di mana terdiri dari satu, sosionasionalisme, yang kedua, sosiodemokrasi, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno pun akhirnya menawarkan angka 1, yaitu Eka Sila, yang hanya berisi tentang asas gotong royong. Oh iya teman-teman, itu kan udah saya sampaikan dari periode pra kemerdekaan. Nah, semisal nggak ada tambahan, mungkin bisa dilanjut ke periode kemerdekaan. Aku izin mau menjelaskan yang era kemerdekaan ya. Iya. Tapi aku off cam soalnya bateraiku habis, baterai HP-ku. Jadi pada sejarah Pancasila di era kemerdekaan, nah pada saat itu bangsa Indonesia mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945. Nah, Pancasila ini melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multi-partai dengan sistem kabinet parlementer. Nah, partai-partai politik pada masa itu tumbuh atau banyak sekali, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam menyusung kelima sila sebagai dasar negara. Pada era kemerdekaan ini, Pancasila banyak mengalami masa kejayaannya. Nah, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, pada masa itu, Presiden Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Nah, pada akhirnya sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan.
Nah, kemudian pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia, di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan, yaitu pada 11 Maret 1965. Kemudian Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Kemudian Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pada 1998 pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan kemudian Pancasila masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. Itu aja. Oh iya, Amerika boleh nanya nggak? Iya boleh ya sih. Kenapa di era saat itu, era kemerdekaan bangsa Indonesia disebut sebagai percobaan demokrasi? Kalau nggak salah tadi pernyataannya yang kamu sebutkan. Oh iya, bentar ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa sih? Iya, tadi kan, aduh, siapa lupa itu namanya? Amerika. Amerika kan menyebutkan bahwasanya di masa itu negara Indonesia itu sebagai negara percobaan partai demokrasi, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kenapa kok Indonesia itu disebut sebagai percobaan demokrasi di masa itu? Ini kok itu lift ya? Kurang tahu, mungkin baterainya tadi habis kan katanya. Ya mungkin kalau nggak ya sinyal.
Kita nunggu Merika atau kalian mau melanjutkan? Lanjutin dulu aja kali ya, sambil nunggu. Iya, boleh dilanjutkan yang mau menjelaskan. Jawab dulu nggak boleh? Apa gimana? Boleh kalau kalian mau, jawab, iya boleh. kalau mau bantu jawab nggak apa-apa. Soalnya tentang apa? Indonesia sebagai percobaan masih gitu. Demokrasi, iya. Ini dari artikel yang saya baca ya. Waktu itu waktu Izin sebelum jawab, kamu on cam dulu deh. apa Soalnya sih? takutnya. Takut putus-putus. Maaf ya. Oh iya wis. Silahkan. Pada masa itu Insinyur Soekarno kan beliau itu sangat menggandrungi persatuan dan kesatuan. Makanya pada waktu itu beliau mengusulkan demokrasi terpimpin untuk Indonesia. Nah, pada masa itu beliau itu kayak mencoba untuk apa ya, meletakkannya ke Indonesia itu cocok apa enggak. Jadi beliau coba meletakkan demokrasi pemimpin di Indonesia. Tetapi kehidupan politik yang terjadi saat itu kayak banyak menyimpang akibat demokrasi terpimpin itu. Kayak udah bertentangan sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sehingga demokrasi terpimpin itu kayak masih belum dilaksanakan seperti apa ya? Kayak seperti mestinya gitu loh. Jadi kayak belum efektif pada waktu itu. Jadi kayak masih dalam percobaan gitu. Iya, menurut saya gitu sih. Mungkin ada tanggapan? Oh iya, berarti di masa itu kayak Presiden Soekarno itu sedang apa ya, melakukan percobaan apakah bangsa Indonesia ini cocok menggunakan demokrasi ini atau enggak gitu kan. Tapi faktanya ternyata enggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Karena pada waktu itu kayak Presiden Soekarno sama apa ya, MPRS itu melakukan penyimpangan gitu loh. Dengan apa ya? Dengan dalih demokrasi terpimpin itu. Jadi kayak udah nggak sesuai sama Pancasila sama Undang-Undang Dasar seperti itu. Oke, makasih. Ini dilanjut materi selanjutnya apa? Iya, lanjut aja. Soalnya waktunya juga mepet. Aku jelasin yang Pancasila di Orde Lama ya.
Oh iya, kayak Amerika nggak bisa gabung lagi katanya. Jadi apa? Dilanjut aja tanpa itu Amerika. Anissa nggak bisa nginvite kah? Nggak bisa, soalnya dianya kan yang harus join. Nanti aku yang Ya udah, dilanjut dulu aja, Wes. dalam orde baru apa orde lama dulu? Orde, nggak tahu. Berdalam. Orde lama deh. Ya udah. Orde lama mau aku baca apa Anissa apa Yesi? Iya, terserah kalian deh. Anissa juga nggak apa-apa biar gantian. Nanti yang orde baru Rivaldi. Gimana? Ya udah boleh. Pada masa orde lama ini merupakan pencarian dari penerapan Pancasila dalam sistem kenegaraan. Dikutip dari berbagai sumber, ada 3 periode penerapan Pancasila saat Orde Lama. Yang pertama ada periode 1945 sampai 1950, yang kedua ada 1950 sampai 1959, yang ketiga ada periode 1959 sampai 1966. Yang pertama ada periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila, mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi. Pada periode 1950 sampai 1959, ini ingin mengarahkan Pancasila seperti ideologi liberal. Pada periode ini masih ada beberapa pemberontakan, yakni Republik Maluku Selatan, yang kedua Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang ketiga Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin lepas dari NKRI. Yang terakhir yang ketiga ada periode 1956 sampai 1965. Periode ini juga dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Udah. Ada yang mau menyanggah atau memberi pendapat lain? Silahkan. Atau ada yang mau menanyakan? Sejauh ini belum ada ya, Nisa. Itu apa pemberontakan di apa saja tadi pemberontakannya? Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, pemberontakan pada periode 1950 sampai 1959. Yang di apa di Maluku apa tadi? Republik Maluku Selatan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sama Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin lepas dari NKRI. Boleh kan? Tanya. Suaranya putus-putus. Itu yes tak mati.
Itu alasannya Maluku keluar dari apa? Ingin keluar dari Indonesia itu kenapa? Ya, Alasannya Maluku ingin keluar pada waktu itu loh. Itu apa? hmm. Sebentar ya, lagi dicari dulu jawabannya. Iya, nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya mengapa pemberontakan RMS itu tadi gimana sih pertanyaannya? Alasan terjadinya pemberontakan. Oh, Ya. alasan terjadinya pemberontakan RMS ya pada periode itu. Iya. Alasannya karena RMS itu mengalami kekalahan di Ambon serta Sumokil yang telah dijatuhkan hukuman mati. Pada akhirnya, pemerintahan RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Nah, pada akhirnya pemberontakan RMS itu berhasil dihentikan oleh pemerintahan Indonesia. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke era Orde Baru. Aku izin off cam ya biar gak putus-putus suaranya. Ya, nggak apa-apa.
Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dalam pemerintahan dimulai dengan masa transisi yang singkat yaitu pada tahun 1966 sampai 1968. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan mengusung konsep demokrasi Pancasila. Soeharto dikenal sebagai tokoh utama masa Orde Baru. Prestasinya mampu membubarkan PKI dari kancah politik Indonesia yang cukup mengancam stabilitas nasional. Soeharto memberikan secerca harapan pada masyarakat akan penerapan Pancasila sesuai dengan semestinya. Namun, pada kenyataannya, antara masa Orde Lama dan Orde Baru tetap saja. Sistem pemerintahan yang tetap bersifat diktator, dan pada masa itu, banyak terjadi pelanggaran seperti korupsi, nepotisme, dan pelanggaran HAM yang lainnya. Sehingga pada masa Orde Baru dan Orde Lama tidak jauh beda. Apa ada yang mau ditanyakan? Apa gimana? Saya mau tanya. Iya, silakan. Jadi kan kamu menjelaskan bahwasanya Orde Lama, kamu tadi menjelaskan bahwasanya Orde Lama dan Orde Baru itu tidak jauh berbeda. Maksudnya gimana? Masa sih tidak ada pembeda yang terlihat antara kedua orde ini? Iya, sebentar ya, saya cari jawabannya dulu. Oke. Untuk pembedanya pada masa Orde Lama dan Orde Baru itu, pada waktu Orde Lama kan sistemnya itu demokrasi liberal, sehingga muncul multipartai, sehingga di Indonesia itu banyak partai. Dan untuk demokrasi pada Orde Baru, karena itu dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto, sehingga waktu itu partai cuma satu, cuma partainya itu Bapak Soeharto. Seperti itu. Nah, terus apakah ini tuh berdampak ke kesejahteraan masyarakat nggak sih? Soalnya kan kalau dari penjelasanmu yang Orde Lama kan itu apa sih, banyak partai, maksudnya sistemnya dibuat liberal kan, bebas kan. Sedangkan yang Orde Baru kan kayaknya masyarakat bukannya diberi kebebasan tapi malah harus mengikuti perintahnya dari presiden. Iya, paham. Kalau menurut saya ya, itu efek negatifnya untuk multipartai itu, jadi banyak partai itu saling menjatuhkan gitu. Sehingga kayak banyak terjadi kayak gesekan-gesekan, sehingga warga itu untuk berkembang menuju ke lebih baik itu sulit karena itu perbedaan partai gitu menghambat perkembangan mereka. Sedangkan kalau masa Orde Baru itu kan hanya satu partai, sehingga tidak ada kayak gesekan-gesekan itu, sehingga mungkin masyarakat lebih fokus untuk untuk berkembang lagi gitu. Sehingga kan pada waktu Orde Baru itu Indonesia pernah jadi gudang pangan apa itu kalau nggak salah. Iya kayak gitu. Mungkin kayak gitu alasannya sih. Kalau ada tanggapan atau tambahan bisa. Iya, oke, paham. Makasih. Iya, tapi kan di Orde Baru kan kita tahu dengan sistem yang diterapkan oleh Presiden Soeharto saat itu cukup memberikan dampak yang besar terhadap bangsa Indonesia sampai adanya peristiwa Mei 1998.
Nah, kalau menurutmu itu gimana? Apakah tetap orde baru itu lebih baik daripada orde lama? Kalau menurut saya, ya itu kan mungkin karena apa ya, puncak dari kekesalan masyarakat terhadap presiden. Kan waktu itu ya banyak kasus seperti pelanggaran HAM, nepotisme, korupsi. Jadi kayak masyarakat itu apa ya, kemarahannya memuncak gitu. Dan kalau saya suruh milih orde lama atau orde baru, mungkin lebih baik apa ya, kayak dua-duanya itu sama gitu loh. Di masa di masa orde lama itu apa ya, sesama partai itu saling menjatuhkan, jadi saling ada gesekan atau apa ya, kayak banyak pertikaian gitu. Kalau di orde barunya mungkin pertikaian antara sesama masyarakat nggak ada, cuman di orde baru itu pertikaian dengan aparat gitu kan. Ya kan Pak Soeharto itu apa ya, dari kalangan militer, ya mungkin cara memimpin yang diktator itu yang membuat banyak ya apa, banyak Iya, pertikaian antara masyarakat sama itu pihak TNI kan waktu itu, mungkin kayak gitu sih. oke, paham-paham. Makasih. Mungkin Ya, Anissa. Iya kan ini udah selesai diskusinya. Eh, kita akhiri apa nunggu pas jam 2? Soalnya kurang 3 menit lagi. Kurang 2 Masih menit lagi. masih ada satu bahasan lagi, Oh Pancasila iya, tah? dalam reformasi. Masalahnya waktunya cuma 2 menit. Apa nutut? kalau dibaca sekilas aja gimana? Iya, boleh. Iya, nggak apa-apa. Kalau kamu mau nyoba, ya nggak apa-apa. Silahkan. Ya, saya jawab ya. Pancasila Oke. pada Pancasila pada masa reformasi itu, penerapan Pancasila sebagai dasar pandangan hidup terus menghadapi tantangan pada masa itu. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman-ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi,
berekspresi, dan sebagainya. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak ada etikanya, dan dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya. Seperti itu. Anissa mau menambahkan? Mau menambahkan sedikit. Iya, monggo. Pada masa reformasi ini, keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila sudah menipis. Masyarakat lebih dihadapkan dengan gaya hidup bebas, mengikuti perkembangan zaman, disertai dengan munculnya globalisasi. Masyarakat juga generasi muda tidak terlalu memperdulikan penerapan Pancasila dalam kehidupannya. Hal yang cukup dikhawatirkan adalah jika muncul kehadiran ideologi lain yang berhasil disusupi oleh kemajuan teknologi saat ini. Itulah penerapan Pancasila dari masa ke masa, dari prakemerdekaan sampai reformasi. Oh iya, satu lagi lah yang aku boleh nanya ke kalian. Kalian sebagai generasi muda udah menerapkan nggak sih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari? Kalau ditanya sudah apa belum, sudah, cuma mungkin tidak terlihat dan tidak terasa kalau yang dilakukan gitu. Ya sama sih, kalau mungkin terapkan udah kayak sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kayak kita beribadah gitu kan termasuk penerapan sila yang pertama, kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau yang lainnya mungkin masih masih belum. Iya sih, setuju. Soalnya kadang kita pun luput dari peran kita sebagai generasi muda. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya, karena kan kita generasi muda, penerus bangsa, langkah yang bisa kita lakukan sih selain kita melakukan ke diri kita sendiri, kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Maksudnya lebih tepatnya nih ya, anak-anak yang akan jadi penerus kita nanti. Soalnya aku mikir sih ngelihat anak kecil saat ini, ya anak-anak yang kita jumpai saat ini tuh kayak mereka nggak paham apa itu Pancasila dan bagaimana penerapan Pancasila yang baik dan benar, gitu sih. Bisa langsung ditutup aja atau gimana? Iya, ditutup aja. Makasih, Rek. Makasih. Sama-sama. Kita pindah ke main room ya. Ini kita live gitu lah, terus keluar lagi, terus masuk lagi ke room besar. Iya kayak gitu. Jadi ini live-nya live break room, jangan live meeting. Oke. Tapi kalau memang masih perlu waktu gitu ya, artinya ntar deh kalau mungkin next ya ada pertemuan berikutnya yang dimana di situ Ibu minta diupload di YouTube dan Anda siap, ya nggak apa-apa gitu ya, silakan. Yang pasti nanti ya saya tunggu ya sampai